Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tindak pidana suap dengan vonis 8 tahun penjara dan penyelesaiannya di ruang sidang oleh hakim beserta dasar hukumnya. Baik, pertama, korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang memberikan dampak sangat besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu bentuk pidana korupsi yang paling sering terjadi di Indonesia adalah tindak pidana suap. Praktik suap telah menjadi masalah serius karena dapat merusak sistem pemerintahan, menghambat pembangunan, menimbulkan ketidakadilan, serta menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan aparat penegak hukum. Tindak pidana suap biasanya dilakukan dengan cara memberikan sejumlah uang, hadiah, fasilitas, atau janji tertentu kepada pejabat negara, pegawai negeri, hakim, anggota legislatif, maupun penyelenggara negara lainnya agar mereka melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam praktiknya, pelaku tindak pidana suap dapat dijatuhi hukuman yang berat. Salah satunya berupa pidana penjara selama 8 tahun. Penjatuhan hukuman tersebut dilakukan melalui proses persidangan yang panjang dan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Pemberantasan tindak pidana suap di Indonesia diatur dalam: pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nomor 2, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kitab Undang-Undang Nomor 3, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Oke, lanjut. Menurut hukum pidana Indonesia, suap adalah pemberian atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan tujuan memengaruhi keputusan, kebijakan, atau tindakan yang berkaitan dengan jabatannya. Menurut Black's Law Dictionary, suap adalah pemberian sesuatu yang bernilai kepada seseorang dengan tujuan mempengaruhi tindakan atau keputusan orang tersebut. Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, suap merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memberikan atau menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatan seseorang. Dasar hukum tindak pidana suap: 1. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban dipidana. Ancaman pidana: pertama, penjara paling singkat 1 tahun. Kedua, penjara paling lama 5 tahun. Ketiga, denda paling sedikit 50 juta. Dan keempat, denda paling banyak 250 juta. Pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dipidana. Ancaman pidana: pertama, penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Ketiga, denda paling sedikit 200 juta. Keempat, denda paling banyak 1 miliar. Pasal 6 ayat 2 mengatur mengenai hakim atau advokat yang menerima suap. Ancaman pidana: pertama, penjara paling singkat 3 tahun. Kedua, penjara paling lama 15 tahun. Ketiga, denda paling sedikit 150 juta. Keempat, denda paling banyak 750 juta. Pasal 11 mengatur penerimaan hadiah yang berhubungan dengan jabatan. Pasal 13 mengatur pemberian hadiah kepada pegawai negeri karena kekuasaan yang melekat pada jabatannya. Lanjut, kronologi perkara suap. Sebagai contoh, seorang kepala dinas di sebuah daerah menerima uang sebesar 1 miliar dari seorang pengusaha. Tujuan pemberian uang tersebut adalah
agar pengusaha tersebut ditetapkan sebagai pemenang proyek pembangunan gedung pemerintah. Kronologi singkat: 1. Pemerintah daerah membuka lelang proyek. 2. Pengusaha mengajukan penawaran. 3. Kepala dinas meminta sejumlah uang. 4. Pengusaha menyanggupi pemerintahan tersebut. 5. Penyerahan uang dilakukan secara bertahap. 6. Aparat penegak hukum memperoleh informasi mengenai adanya transaksi suap. 7. Dilakukannya operasi tangkap tangan (OTT). 8. Ditemukan uang dan dokumen sebagai barang bukti. 9. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Dan ke-10, berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Yuk lanjut, pihak-pihak yang terlibat. Pertama, terdakwa, yaitu pejabat yang menerima suap. Kedua, pemberi suap, yaitu pengusaha atau pihak yang berkepentingan. Ketiga, jaksa penuntut umum, bertugas membuktikan kesalahan terdakwa. Keempat, penasihat hukum, yaitu memberikan pembelaan kepada terdakwa. Kelima, majelis hukum, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. 6. Saksi, yaitu memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana. Ketujuh, ahli, memberikan pendapat sesuai keahliannya. Selanjutnya, fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam persidangan ditemukan beberapa fakta umum. Pertama, adanya bukti transfer uang, ditemukan uang tunai. Ketiga, terdapat rekaman percakapan. Keempat, terdapat dokumen proyek. Kelima, keterangan para saksi saling bersesuaian. 6. Keterangan terdakwa mengakui sebagian perbuatannya. Menurut pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat dan petunjuk serta keterangan terdakwa. Selanjutnya, proses penyelesaian perkara di ruang sidang. Pertama, pembacaan dakwaan. Jaksa membacakan surat dakwaan yang berisi: pertama, identitas terdakwa. Kedua, uraian tindak pidana. Ketiga, waktu dan tempat kejadian. Dan keempat, pasal yang didakwakan. Selanjutnya, eksepsi, yaitu penasihat hukum diberi kesempatan mengajukan keberatan terhadap dakwaan. Ketiga, pemeriksaan saksi, yaitu hakim memeriksa seluruh saksi yang dihadirkan oleh jaksa. Saksi memberikan keterangan mengenai: pertama, penyerahan uang. Kedua, pertemuan antara pelaku. Ketiga, percakapan yang terjadi. Keempat, yaitu tujuan pemberian uang. Keempat, pemeriksaan barang bukti. Barang bukti yang diperiksa pertama adalah uang tunai. Kedua, rekening bank. Ketiga, dokumen proyek. Keempat, telepon genggam. Kelima, rekaman elektronik. Lanjut nomor 5, pemeriksaan terdakwa. Hakim menanyakan, yaitu apakah benar menerima uang. Kedua, tujuan penerimaan uang. Keempat, hubungan dengan pemberi suap. Nomor 6, tuntutan jaksa. Jaksa menuntut terdakwa berdasarkan fakta persidangan. Selanjutnya 7, pledoi. Penasihat hukum mengajukan pembelaan, biasanya berisi: pertama, permohonan hukuman ringan. Kedua, terdakwa penyelesaian perbuatan. Ketiga, terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Nomor 8, replik dan duplik. Jaksa menanggapi pembelaan dan penasihat hukum memberikan tanggapan kembali. Nomor 9, musyawarah majelis hukum. Hakim mempertimbangkan, yaitu aspek yuridis. Aspek yuridis berisi tentang dakwaan. Kedua, alat bukti. Ketiga, keterangan saksi. Keempat, ketentuan undang-undang.
Aspek sosiologis yaitu dampak terhadap masyarakat. Kedua, kerugian negara. Ketiga, kepercayaan publik. Dan aspek filosofis yaitu rasa keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan hukum. Yang selanjutnya, pertimbangan hakim menjatuhkan vonis 8 tahun penjara. Hal yang memberatkan yaitu pertama, perbuatan terdakwa merusak kepercayaan masyarakat. Kedua, terdakwa menyalahgunakan jabatan. Ketiga, tidak mendukung program pemberantasan korupsi. Keempat, menimbulkan kerugian bagi negara. Kelima, dilakukan secara terencana. Hal yang meringankannya yaitu pertama, terdakwa belum pernah dihukum. Kedua, mengakui perbuatan. Ketiga, bersikap sopan di persidangan. Keempat, memiliki tanggungan keluarga. Dan selanjutnya putusan hakim. Pertama, hakim mengadili yaitu menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap. Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa yaitu penjara selama 8 tahun. Kedua, denda sebesar 500 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa uang hasil suap dirampas untuk negara. Keempat, membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Dan selanjutnya, dasar hukum putusan hakim. Pasal 183 KUHP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya. Pasal 184 KUHP yaitu mengatur alat bukti yang sah, dan pasal 193 KUHP mengatur penjatuhan putusan pidana. Pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur pidana bagi penerima suap. Dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan harta. Selanjutnya, analisis hukum. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa adalah penyelenggara negara. Kedua, terdakwa menerima uang. Ketiga, uang tersebut berkaitan dengan jabatan. Keempat, ada maksud untuk memengaruhi keputusan proyek. Dengan demikian, seluruh unsur pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi sehingga hakim memiliki dasar hukum untuk menjatuhkan pidana. Vonis 8 tahun penjara dianggap memenuhi pertama, kepastian hukum karena sesuai dengan undang-undang. Kedua, keadilan karena sebanding dengan perbuatan. Ketiga, kemanfaatan karena memberikan efek jera dan mencegah terjadinya korupsi di masa mendatang. Baik, terakhir kesimpulan. Tindak pidana suap merupakan salah satu bentuk korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Penyelesaiannya dilakukan melalui proses peradilan pidana mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Hakim menjatuhkan vonis 8 tahun penjara setelah mempertimbangkan alat bukti yang sah, fakta persidangan, serta ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP. Secara etika, perbuatan suap bertentangan dengan prinsip pertama, kejujuran. Kedua, integritas. Ketiga, keadilan. Keempat, akuntabilitas. Kelima, kepentingan umum. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana 8 tahun penjara merupakan bentuk penegakan hukum yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas praktik korupsi. Baik, sekian penjelasan saya dan sekian terima kasih.